Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Serlinda Yudisari Pratiwi. Hari ini saya akan membahas tentang dasar hukum tindak pidana korupsi. Yuk simak sampai akhir. Sebelumnya teman-teman sudah tahu tentang tindak pidana korupsi? Ya, tindak pidana korupsi merupakan fenomena yang sangat memprihatinkan dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia pada beberapa dekade terakhir ini. Korupsi telah menempatkan Indonesia pada jajaran negara terkorup di dunia. Dampak buruk yang dihasilkan oleh tindak pidana korupsi ini sangat membahayakan bagi kehidupan bangsa manusia. Tindak pidana korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi, seperti perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan keuangan negara dan masyarakat sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu dikikis habis, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime yang merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa. Tanpa disadari, korupsi sebenarnya telah merusak segala bidang, tidak hanya merusak pada bidang eksekutif dan yudikatif serta legislatif saja. Namun korupsi juga telah merambah ke lingkungan masyarakat pada umumnya. Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan korupsi ialah perbuatan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hukum pidana di Indonesia memandang tindak pidana korupsi sebagai masalah besar yang belum dapat diselesaikan dengan tuntas oleh bangsa ini. Salah satu agenda reformasi adalah pemberantasan korupsi yang sudah mengakar dan menjadi virus dalam tubuh bangsa Indonesia. Segala upaya untuk memberantas korupsi sudah dilakukan baik oleh pemerintah Orde Baru sampai dengan masa Susilo Bambang Yudhoyono. Namun hasilnya bukan malah berkurang, justru korupsi semakin menjadi-jadi. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Selain sistem hukum pidana umum, negara ini juga tidak terlepas dari sistem hukum Islam, di mana mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam. Oleh karena itu, sangatlah naif apabila mengesampingkan ajaran agama sebagai sebuah solusi untuk menyadarkan pelaku koruptor sekaligus pemberantas agar akar penyakit korupsi. Dalam Islam, perilaku korupsi secara tegas telah dilarang, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makannya dengan yang haram." Berkaitan dengan itu juga terdapat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 18 yang artinya, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim." Sekalipun telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan agama pun jelas telah melarang korupsi, namun korupsi di Indonesia tetap saja meningkat, baik dari segi kuantitas kasus yang terjadi dan kualitas tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku pun cenderung semakin sistematis, semakin meluas. Mengenai tindak pidana korupsi ditinjau dari sudut bahasa, kata korupsi bisa berarti kemerosotan dari semua yang baik, sehat dan benar menjadi penyelewengan dan buruk. Kemudian arti kata korupsi yang disimpulkan oleh Powerdarminto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa korupsi merupakan perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, menerima uang sogok, dan sebagainya. Tindak pidana korupsi merupakan objek hukum yang pada konteks Indonesia dikategorikan sebagai salah satu delik khusus di luar KUHP. Dan pada saat ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa korupsi adalah setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sujono Dirjowisisworo mengkritisi ketentuan-ketentuan tindak pidana korupsi dalam KUHP tersebut ternyata kurang efektif dalam menanggulangi korupsi, sehingga dirasakan perlu adanya peraturan yang dapat lebih memberi keleluasan kepada penguasa untuk bertindak terhadap pelaku-pelakunya.
Pengaturan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana korupsi. Islam memandang korupsi sebagai perbuatan keji. Perbuatan korupsi dalam konteks agama Islam sama dengan fasad, yakni perbuatan yang merusak tatanan kehidupan yang pelakunya dikategorikan melakukan jinayat al-kubra, dosa besar. Korupsi dalam Islam adalah perbuatan melanggar syariat. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Di antara kemaslahatan yang hendak dituju tersebut adalah terpeliharanya harta, hifzul mal, dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan. Bahkan Islam mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelanjaannya. Abu Habsin memberikan pemahaman umum tentang korupsi sebagai suatu tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat diklasifikasikan dengan bentuk gulul atau penggelapan, riswa, penyuapan, sarika, gasaf, mengambil hak orang lain, atau hianat, dan al-maks. Nah, teman-teman, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai dasar hukum tindak pidana korupsi. Semoga dengan adanya penjelasan ini kita terhindar dari yang namanya korupsi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.